Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja jangan pernah jenuh mendengarkan, menghayati, mempedomani, mengijawantahkan atau menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini persembahan khusus limited edition untuk guru-guru kami tercinta, terutama yang senantiasa memberikan dorongan untuk berkarya lewat sastra yang di dalamnya tak sekedar untaian kata, namun berangkat dari data, baik primer, dokumenter, maupun sekunder. Karena itulah kami berterima kasih pada guru-guru kami yang ada di SMP, yakni Bapak Sumarsono almarhum, ya tepatnya SMP Pancasila, yang telah banyak mengajari tentang bagaimana cara mengarang berbahasa Indonesia. Kemudian guru-guru kami di SMA Islam bersubsidi Jalan Kartini, Kota Malang, yang memberikan kesempatan kami melalui karya Buya Hamka, yaitu almarhumah Ibu Lestari, pengajar bahasa Inggris, dan kami diwajibkan untuk menganalisis antara lain di bawah lindungan Ka'bah untuk dianalisis sebagai bentuk karya sastra. Dan tidak kalah pentingnya, kami berterima kasih di usia yang pernah muda bertemu dengan guru-guru kami yang senantiasa dekat dengan kami. Ya, antara lain adalah Dr. Gus Didin Widiartono, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan, yang ketua program studi pasca sarjana S2 dan S3 Universitas Negeri Malang. Karena itulah untuk semua guru-guru kami yang tidak mungkin kami sebut satu demi satu, kami persembahkan karya sastra Sabdana, secara khusus politik bahasa Indonesia dari tema 1 sampai dengan tema 7. Jika memungkinkan, maka kami sambung dengan politik berbahasa Indonesia tema 1 sampai dengan 7. Untuk apa tujuannya? Untuk menggugah semangat, khususnya generasi muda dan para mahasiswa, karena kami teringat akan pesan dari Menteri Agama di zaman awal-awal Orde Baru, Bapak Dr. atau Profesor Dr. Kiai Haji Mukti Ali, yang mengatakan bahwa
Dengan agama, orang bisa beretika. Dengan seni, orang bisa melembutkan hati. Dan seni sastra, karena unten katanya tertata, maka harapannya tentu setiap orang yang membaca, merasakan, menikmati, makin lembut hatinya dan makin memiliki etika yang diejawantahkan dalam kehidupan sosial yang nyata. Baik, kami mulai dengan sabdana yang ke-17.706, Politik Bahasa Indonesia, bagian pertama. Bahasa Indonesia menjadi pengikat politik Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia menjadi simbol politik Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia menjadi gelora politik Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia menjadi penyemangat perjuangan pemuda Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu pemuda Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi pengikat nasionalis pemuda Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi bahasa Indonesia diakui bangsa. Kampung Celaket Dadi Ningrat, Kota Malang, tanggal 6 September 2023. Ke-17.707, Politik Bahasa Indonesia bagian kedua. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda. Digunakan bahasa Indonesia untuk ikrar Sumpah Pemuda, bahasa simbol heroik kesatria Indonesia muda. Selalu terdepan, pemberi semangat bergelora jiwa muda. Tanpa gelora Sumpah Pemuda, terpendam bahasa Indonesia. Tanpa Sumpah Pemuda, tak terikat anak bangsa. Tanpa Sumpah Pemuda, tak terhormat bahasa Indonesia. Masih pada tanggal yang sama. Sabdana 17.708, Politik Bahasa Indonesia bagian ketiga. Pemuda bersumpah menggunakan politik bahasa dengan bijaksana. Dipakai pertama kali mengikat rasa kebangsaan Indonesia. Rasa kebangsaan mustahil diangkat dengan ratusan bahasa. Ratusan bahasa daerah mengayakan keberadaan bahasa Indonesia di tengah perjuangan melawan penjajah. Bersumpah Pemuda. Sungguh keberanian luar biasa, istimewa, tiada tandingannya. Buta sejarah, orang bertanya, apa peran pemuda? Masih dalam tanggal yang sama tersebut di atas. 17.709, Politik Bahasa Indonesia bagian keempat. Buta sejarah peradaban politik bangsa. Jangan bicara. Apa yang dilakukan pemuda demonstrasi semata. Demonstrasi karena lembaga resmi, bisu, tuli, mendunia. Bagaimana negara bisa maju dengan demonstrasi pemuda? Mengapa orang tua bertanya sangat tidak bijaksana? Orang tua bodoh sombong mempertanyakan peran pemuda. Indonesia tumbuh kembang justru karena pemuda bergelora. Masih dalam tanggal dan bulan yang sama. 17.710, Politik Bahasa Indonesia bagian kelima. Politik bahasa Indonesia yang terdekat dengan agama. Politik bahasa Indonesia terdekat dengan kepercayaan bangsa. Politik
bahasa Indonesia terdekat dengan ilmu manusia. Terdekat karena digunakan komunikasi yang berguna dari bahasa agama dan kepercayaan. Disosialisasikan manusia. Dari bahasa ilmu dapat dihormati anak bangsa. Profesi apapun dihormati dengan menggunakan bahasa Indonesia. Masih dalam tanggal yang sama. Berikutnya, Sabdana yang ke-17.711. Dari Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia diakui negara. Bahasa Indonesia bahasa resmi bangsa negara. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa Indonesia. Perkembangannya bahasa Indonesia diakui oleh bangsa dunia. Dari bahasa resmi dapat diwariskan nilai bijaksana, nilai-nilai politik puncaknya ada di dalam Pancasila. Sumpah Pemuda menjadi bahasa Indonesia lingua franca. Masih dalam tanggal yang sama. 17.712 Sabdana. Politik Bahasa Indonesia bagian yang ketujuh. Bahasa Indonesia menjadi bahasa politik bermakna bijaksana. Bagaimana tak disebut bijaksana? Menyatukan pemuda Indonesia. Bijak berbahasa adalah jujur di dalam berkata. Kalimat tak sekedar rangkaian kata lisan manusia. Kalimat tak sekedar rangkaian kata tulisan manusia. Kalimat niscaya digunakan berhikmat Tuhan yang Maha Esa. Sekedar kalimat baik tertata bahasa sungguh nista. Masih ada waktu, kami teruskan dengan politik berbahasa Indonesia yang kemarin kami unggah dengan analisisnya satu judul. Mudah-mudahan nanti dengan pembacaan yang kami lakukan lengkap insya Allah dengan 14 judul ini, maka di samping kami turut serta mengayakan karya sastra, lebih dari itu kami ingin mendapatkan sumbangsih saran yang berguna untuk penulisan berikutnya. 17.713 Politik Berbahasa Indonesia. Bagian pertama. Media komunikasi politik Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia, Piranti Pemersatu Politik Sumpah Pemuda Bahasa Indonesia. Tikat Pernyataan Persatuan Kesatuan Sumpah Pemuda Indonesia. Ruh Nyata Kebangkitan Bangsa Indonesia diikat bahasa. Ruh Tanah Air Satu Tumpah Darah Indonesia. Ruh Persatuan Kesatuan Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Ruh Proklamasi Negara Republik Indonesia Bahasa Indonesia. Masih dalam tanggal yang sama, Kampung Celaket Tiningrat Kota Malang, 6 September 2023. 17.714 Politik Berbahasa Indonesia bagian kedua. Presiden Soekarno keliling dunia menggunakan bahasa Indonesia. Presiden Soeharto keliling dunia menggunakan bahasa Indonesia. Soekarno dan Soeharto mampu berbahasa asing tentunya. Soekarno dan Soeharto mampu berdiplomasi, berbahasa Indonesia dimanapun dan kapanpun. Soekarno Soeharto berbahasa Indonesia. Bahasa resmi negara menjadi bahasa politik dunia. Digunakan dengan baik bijaksana bahasa
Indonesia. Masih tanggal dan bulan yang sama. 17.715 Sabdana Politik Berbahasa Indonesia bagian ketiga. Tak harus memaksakan berbahasa asing pemimpin bangsa. Ketika berbahasa asing dipaksakan, hasilnya tidak sempurna. Pesan yang disampaikan terkesan sangat tidak mengena. Bahasa tubuh penyampai tak sekedar hanya berkata-kata. Bahasa tak sekedar rangkaian kata anak bangsa. Bahasa orang dewasa adalah ada ruh di dalamnya. Ruh bahasa menyeruak, membingkai tubuh anak manusia. Masih dalam tanggal yang sama. Sabdana ke-17.716 Politik Berbahasa Indonesia bagian keempat. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berbahasa Indonesia di zamannya. Zaman yang paling sesuai dengan keberadaan bangsa. Rangkaian kata diukir sungguh indah di masanya. Soekarno berbahasa Indonesia dengan taburan bahasa asingnya. Soeharto berbahasa Indonesia dengan istimewa yang sederhana, mudah dipahami seluruh akademisi hingga rakyat jelata. Bahasa tubuh Soekarno dan Soeharto sangat bijaksana. Masih dalam tanggal yang sama, 17.717. Politik berbahasa Indonesia bagian kelima. Di era kesejahteraan justru bahasa sederhana dianggap istimewa. Seseorang disebut berhasil berbahasa ketika bahasanya sederhana. Sederhana dalam makna mudah dipahami. Mitra bicara. Mudah dipahami ketika disampaikan secara tertulis pesannya. Politik berbahasa Indonesia bermakna menggunakan dengan bijaksana. Bijaksana berbahasa disesuaikan dengan mitra yang menerima ketika penyampai dan mitra saling memahami. Bijaksana bermakna politik berbahasa berhasil sesuai dengan tujuan penggunanya. 17.718 Politik Berbahasa Indonesia bagian ke-6. Politik berbahasa Indonesia sering dikhianati anak bangsa. Berbaju politik bijaksana, mengumbar janji-janji tak ditepatinya. Praktisi partai politik banyak yang berilmu, bijaksana di era reformasi sama dengan berdirinya Indonesia. Sistem multipartai dianut kembali tak bijaksana. Bahasa Indonesia yang baik digunakan tak sepantasnya. Politikus menggunakan bahasa Indonesia justru untuk nista. 17.719 Politik berbahasa Indonesia yang ke-7. Politik berbahasa Indonesia menghargai ikrar Sumpah Pemuda. Satu-satunya sumpah yang dikhianati oleh pelakunya. Sumpah Pemuda terus menggema meski pengkhianatan tak ada. Berkhianat pada Sumpah Pemuda politik ketika berpolitik nista. Bukan berpolitik dengan bahasa, tetapi politik manusia. Sungguh tak pantas anak bangsa mengkhianati pemuda di zaman peperangan yang mempertaruhkan jiwa raga. Tuntas sudah 14 sabdana yang kami sampaikan dengan tema politik bahasa Indonesia dan politik berbahasa Indonesia, masing-masing 7 tema. Mudah-mudahan saudara-saudara kami terutama mahasiswa strata 1, strata 2, dan strata 3 khususnya yang membidani bahasa Indonesia, membidani sastra, dapat menyimak, tak sekedar menyimak, tapi dapat memberikan analisis sesuai dengan zamannya. Karena apa yang tertulis dalam sabdana ada di zaman kita ini,
tetapi juga ada di zaman lampu. Artinya bahwa Sumpah Pemuda adalah data dokumenter. Kemudian keterangan-keterangan di dalam sejarah, artinya karya-karya sejarah adalah data sekunder. Kemudian fakta pemanfaatan bahasa Indonesia hari ini adalah data. Dan kami berikan sentuhan analisa di dalam karya Sabdana. Semoga ada manfaatnya dan mampu menggugah kami terus berkarya, dan terutama pada generasi muda yang jelas harapannya berkarya lebih baik dari apa yang kami suguhkan untuk Anda. Semoga karya sastra ke depan lebih inovatif dan lebih bermakna untuk mengaktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila di dalam karya sastra. Sabdana di antara yang ingin digeluti oleh mahasiswa dan pemuda, termasuk pelajar. Semoga Indonesia semakin arif, seluruh warganya semakin lembut hatinya, semakin cerdas, dan lembarannya adalah iman masing-masing agama dan kepercayaan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.